Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali berjumpa dalam Al-Madrasah Al-Imam Al-Bukhari di kajian kitab As-Shaum. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, siyam kita, qiyam kita, dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa ya, sudah perjalanan luar biasa. Tahu-tahu sudah kita sampai ke sepekan siam. Semoga tetap semangat dan rahmat Allah kita dapatkan. Baiklah, langsung saja hari ini kita akan kembali mengaji di Madrasah Al-Imam Al-Bukhari dalam kajian kitab Sahih beliau, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, jadi kitab komprehensif, kumpulan seputar informasi yang terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dilacak sanadnya sahih, diuraikan secara ringkas oleh Imam Al-Bukhari, berisi seputar kegiatan harian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sunnah-sunnahnya. Kita berada di kitab atau tema urutan ke-30. Ya, seperti sering saya uraikan di awal jumpa kita, ada 97 tema yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, diberi nama dengan kitab. Lalu di bawah tema itu ada subtema, diberi nama dengan bab. Nah, kita di pertemuan yang lalu telah sampai di bab yang ketiga, subtema ketiga dari Kitabus Shaum. Jadi kitabnya, temanya Kitabus Shaum tentang puasa, segala hal tentang puasa. Kemudian bab yang pertama tentang wujub shaum Ramadan, dalil kewajiban puasa Ramadan telah kita uraikan, ada 3 hadis di dalamnya. Kemudian bab tentang fardhis shaum, keutamaan puasa, 1 hadis telah kita uraikan, 4 hadis kita ambil. Kemudian bab as-shaumu kafaratun, ya, bab tentang saum bisa menjadi kafarat di pertemuan yang lalu. Ya, bab bagaimana kalau kita menunaikan puasa dengan benar itu, maka puasa itu berpotensi bisa memberikan manfaat kepada kita, menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kecil yang telah kita tunaikan. Jadi saat kita puasa, ya, dalam penunaian puasa itu dosa-dosa kecil kita kalau benar puasanya itu gugur, khususnya yang tidak disengaja, ya, yang seperti yang telah saya bahas di pertemuan yang lalu. Jadi mohon izin kalau ada yang baru bergabung, Anda bisa akses ya yang hari lalu, edisi yang kemarin, begitu Anda klik nanti saya jelaskan di sana. Adapun dosa-dosa besar tentunya kita isi dengan taubat nasuha, termasuk dalam puasa ini, karena hadisnya juga di lain sisi mengatakan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan ibadah siam ya dengan benar, puasanya bagus, tunaikan dengan baik dan diisi dengan ketulusan dan introspeksi diri. Nah, dalam fase introspeksi ini barangkali ada dosa-dosa besar yang kita pernah kerjakan, yang harus kita taubati langsung, ya. Kalau terkait dengan hakullah, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau terkait dengan hakun adami, ya, hakul ibad, hak terkait dengan manusia sekitaran, apakah ada utang piutangkah, ataukah ada perbuatan zalim, ya, sama manusia misalnya. Nah, itu langsung kita mintakan maaf kepada mereka bila terkait langsung. Jangan dibikin umum, kalau spesifik jangan dibikin umum, ya. Saya mohon maaf secara umumnya pada tidak. Kalau ada yang kita ketahui spesifik pada si fulan datangi minta maaf, jelaskan, ya. Dan yang lebih repot lagi biasanya kalau begini, makanya sering saya katakan kalau ada sesuatu yang kurang tepat, jangan disampaikan dulu, klarifikasi dulu, gitu kan, sehingga nanti apa yang telah kita sampaikan ke orang banyak, nah mengklarifikasinya lagi susah. Jadi kayak kejadian tadi tuh ya, kayak kejadian barusan, banyak sekali tanya-tanya kepada kami, kawan-kawan, kerabat, termasuk ke staf, ke admin, tentang pembangunan atau pendirian Islamic Center, ya, di Toronto, Kanada. Kita sedang berinisiasi dan sedang berupaya maksimal sekarang ini untuk mendirikan Islamic Center pertama di masjid, insya Allah pertama kali di Toronto, Kanada, yang diinisiasi oleh orang Muslim Indonesia. Ya, di situ kita berkontribusi, mengumpulkan donasi, dan kita juga ajak teman-teman berinvestasi di sana. Mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan kita di akhirat. Tiba kemudian ada berita, saya dikejutkan. Mungkin tadinya di grup WhatsApp tertentu gitu ya. Ini dikhawatirkan ini, tapi nggak konfirmasi. Nah, itu begitu kita sampaikan kebenarannya, nah ini meralatnya lagi susah kan. Jadi yang seperti itu yang kita pelajari, ya. Sehingga saat kami bikin judul saat ini puasa dan fitnah, ada sebagian berasosiasi, ini jangan-jangan ini bukan. Itu nggak ada kaitannya. Ya, ini contoh. Jadi teman-teman sekalian, kalau terkait hakun adami, hak manusia pada umumnya itu harus kita susulkan
dengan klarifikasi, minta maaf dan sebagainya, sehingga dengan itu gugur. Karena di akhirat nanti begini, di hadis Muslim nanti riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan satu riwayat tentang muflis ya. Muflis itu orang yang bangkrut. Bangkrut bukan dalam konteks materi dunia. Ya, karena materi dunia di akhirat gak dibawa lagi. Tapi bangkrut dalam hal pahala. Ya, jadi jelas babnya juga tentang muflis, babul muflis, bab orang yang bangkrut. Jadi Nabi SAW ketika sedang dengan para sahabat, ya halaqah semacam ini duduk, itu kan Nabi bertanya, bima ma'ana atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ya, maka sebagian merespon, qalu al-muflisu fina ya Rasulullah ma la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu yang sudah tidak punya uang 1 sen pun, nggak ada aset sedikit pun. Itu logis ya. Menurut pandangan kita secara ekonomi logis. Tapi Nabi kemudian mengklarifikasi, menjelaskan, menyempurnakan yang dimaksud bukan urusan dunia. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang bangkrut dari kalangan umatku itu. Ya, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah karena Nabi menyebut dari kalangan orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad. Nabi tidak menyebut umat Isa, umat Musa, dalam konteks umat dulu ya. Ya, dan banyak orang berbuat salah di masa-masa lalu gitu kan. Ini spesifik ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa qiyamin wasalatin wa zakatin, ya kan, wasiyamin. Jadi datang di hari kiamat dengan pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Ya, dia juga pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa daraba hadza, berselisih dengan si fulan. Wa safaka dama hadza, bahkan menumpahkan darah. Ya, bicara yang tidak baik, menyebarkan informasi yang keliru dan sebagainya. Nanti di hari kiamat itu akan ditimbang. Ya, fa tu'khadhu hadza min hasanati. Jadi kebaikan dia, salat dia nanti ya itu akan diambil untuk menutupi keburukannya. Tadi syatama hadza, misalnya mencela seseorang. Jadi kalau dia nggak selesaikan celaan itu, ya dia tobat kepada Allah, tapi dia nggak selesaikan dengan orangnya. Ya, bisa saling bermaafan atau apa. Ya, ini konteksnya pencelanya ya, bukan yang dicela. Jadi kalau yang dicelanya di sini, dia berserah diri kepada Allah, menjelaskan, dia berserah diri kepada Allah, nah itu dia ditutup nanti oleh Allah, jadi dia tenang saja. Tapi pencelanya ini nggak akan selesai. Ya, sebelum dia minta maaf, sebelum dia selesaikan, itu akan terbawa sampai ke akhirat. Ya, dia harus bertobat kepada Allah, klarifikasi itunya. Kalau tidak, nanti pahala puasa dia, pahala sholat dia akan menutupi itu. Ya, diambil lagi nanti pahala puasa, nutup misalnya yang tuduhan, diambil lagi, nutup yang perselisihan dan sebagainya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis nanti kebaikan-kebaikannya, tersisa keburukan ada satu, maka ditimpakan ini kepada dia. Ya, bahkan dalam konteks yang lain, habis dia ini kebaikan-kebaikan, misal ada satu dosa nih. Ya, dosanya misalnya dosa hoax gitu. Ini belum selesai. Maka nanti dosa orang ini ditimpakan kepada dia, diambil dosa orang ini. Dosa orang dia diambil, ditimpakan kepada pembuat yang jelek ini, lalu dilemparkanlah ke neraka karena bangkrut, nggak punya amal lagi untuk nutupi. Maka dari itu, teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk memanfaatkan Ramadan ini sehingga menjadi kafarat bagi kita. Ya, di hadisnya telah kita sampaikan. Saya bacakan kembali, babun as-shaumu kafaratun. Ini bab yang sangat penting, menerangkan tentang bahwa puasa itu bila ditunaikan dengan benar berpotensi menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Ya, qala hadis nomor 1895 di urutan kelima ya di pembahasan kita. Qala haddatsana Ali ibn Abdullah, haddatsana Sufyan, haddatsana Jami' an Abi Wa'il an Hudzaifah. Sudah saya sampaikan Hudzaifah al-Yamani di pertemuan yang kemarin ya, sahabat mulia Hudzaifah, orang hebat, ya intelijen Nabi, orang pemegang rahasia, cerdas, cekatan, nalarnya kuat, ya putra al-Yamani radhiyallahu taala anhum jami'an. Qala, beliau menyampaikan, qala Umar bin Al-Khattab, pernah saya sampaikan juga ya, radhiyallahu taala anhu, man yahfadhu haditsan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa yang hafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait fitnah. Ya, ini yang telah saya sampaikan di kemarin ya, yang dibikin judul sekarang puasa dan fitnah itu, maksudnya fitnah ujian yang kita bahas tempo lalu. Siapa yang hafal satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah, yaitu hal-hal yang akan muncul dalam kehidupan kita yang berpotensi melahirkan dosa. Ya, saya terangkan di pertemuan lalu, asal kata fitnah itu adalah bagaimana menguji logam, khususnya emas di era-era pada saat itu ya, dalam satu kondisi tertentu, misalnya satu yang dipanaskan, baik itu dalam bentuk pembakaran ya, atau juga dalam bentuk air yang dipanaskan yang sangat mendidih luar biasa untuk mengurai ya benda-benda lain, campuran-campuran yang mencampuri emas itu sehingga dia bisa luntur dan tersisa emasnya. Nah, itu proses itu disebut dengan fitnah asalnya. Nah, cuma kemudian menjadi lebih umum pemaknaannya terkait dengan bagaimana kita hadir dalam ujian-ujian kehidupan, yang ujian-ujian itu untuk menepikan kejelekan-kejelekan yang menyelimuti kita. Ya, makanya kan fitnah itu asalnya kejelekan-kejelekan yang datang, ya kan? Itu dibersihkan.
Ya dibersihkannya kayak tadi, kadang-kadang kita butuh ada perasaan terbakar, perasaan nggak nyaman. Kalau kena fitnah kan begitu kan, nggak nyaman, nggak enak, perasaan nggak tentram dan sebagainya, sama tadi. Ya, tapi hikmah di balik itu adalah untuk bisa memunculkan kualitas terbaiknya. Ya, emasnya itu loh. Ya, ada setiap peristiwa itu pasti ada pelajaran. Emasnya mungkin ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemuliaan, ya ada macam-macam yang ingin disampaikan. Allah ingin membuka kepada banyak orang dan sebagainya. Jadi asalnya demikian. Ya, karena itu fitnah itu diartikan pula ujian yang memungkinkan melahirkan dosa, atau sisi lainnya melahirkan kualitas terbaik di balik ujian itu. Nah, maka apa kata Hudzaifah bin Al-Yamani? Qala Hudzaifatu ana sami'tuhu yaqul, merespon pertanyaan Umar tadi radhiyallahu taala anhu. Ini kedudukannya sudah menjadi khalifah ya pada saat itu. Kemudian beliau menyampaikan, yaqulu, ya Hudzaifah menyampaikan, fitnatur rajuli, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, fitnatur rajuli, ya, fitnah yang menimpa pada seseorang, ya baik itu lelaki ataupun umumnya mungkin perempuan, yang berpotensi melahirkan dosa. Fi ahlihi, bisa dalam keluarganya, wa malihi, dalam hartanya, wa jarihi, dan hubungan dengan tetangganya, kerabatnya. Ya, jadi ini telah saya bahas pertemuan lalu, silahkan dicek ya. Seseorang bisa diuji di lingkungan keluarganya, kan? Mungkin gak hubungan dengan anaknya, mungkin hubungan dengan istri, atau sebaliknya istri dengan suami, kan? Atau di hartanya, pekerjaannya misalnya ada ujian-ujian tertentu, diajak pada sesuatu yang syubhat, proyek-proyek gak jelas dan sebagainya, sehingga memengaruhi keadaan harta. Dan di situ kita diuji kejujurannya, bebas dari korupsi, ya kan? Menjauhi hal-hal yang gharar, penipuan dan sebagainya. Wajarihi, dan hubungan dengan tetangga, kadang-kadang ada ketidakcocokan dan sebagainya. Ya, padahal apa yang kita alami itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita, belajar mengerti tentang orang, belajar toleran, belajar memahami orang lain, belajar bijak menyikapi sesuatu. Tapi kalau gagal, munculnya suudzon, perselisihan, kan? Saling mengelompok, akhirnya bikin grup-grup, bikin gak jelas, ada pertentangan, ya keributan pada ujungnya, ya kan? Nah, itulah ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, dalam proses itu ada peluang bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang kadang-kadang terlintas nggak sengaja. Ya seperti tadi saya sampaikan, misalnya dengan tetangga nggak sengaja ngelihat, salah menyimpulkan tapi belum kita respon. Kenapa dia nggak nyapa ya? Mungkin dia begini, itu kan sudah salah tuh di pikiran kita, ya. Atau misalnya melihat sesuatu di video dan sebagainya, tiba-tiba muncul, ya kayak gini kan iklan, tiba-tiba muncul. Nah, ini saya seperti kemarin saya tegaskan tuh, ada yang tanya, Ustaz kok ini ta'limnya islami gini tapi videonya ada snack video, ada gini, perempuan joget-joget macam-macam. Jadi saya tegaskan lagi, itu algoritma YouTube, Cepi. Ya, algoritma YouTube menyesuaikan kebiasaan Anda mengklik. Jadi kalau Anda ngeklik yang aneh-aneh atau pernah nggak sengaja klik, itu muncul terus tuh, dianggapnya kebiasaan. Jadi itu kembali ayo pada masing-masing gitu kan, kembali ke masing-masing. Jadi ya seperti itu. Ya, karena nggak sengaja, mungkin pernah nggak tahu ya, karena nggak tahu ya, keklik gitu kan. Nah, itu muncul. Nah, itu kan sesuatu yang terjadi gitu. Nah, itu tukaffiruhas salatu, ya kan? Wasyamu, kemudian wassadaqatu. Itu bisa digugurkan dengan salat, kemudian satu lagi puasa dan sedekah. Jadi puasa yang kita tunaikan itu, teman-teman sekalian, itu Masya Allah dahsyat sekali, dahsyat. Itu baru puasa aja, itu kesalahan-kesalahan yang kita nggak sengaja lakukan, dulu-dulu nggak sengaja, tapi tertulis sebagai salah, itu langsung dihapus. Ya, di catatan kita nanti nggak ada tuh. Ya, di mizan ketika ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi yang jelek juga akan ditampakkan, tampil. Tapi karena kita pernah menunaikan puasa dan benar puasa kita, itu nggak tampil lagi, hapus tuh. Hilang semua. Jadi jangan dikira menunaikan puasa itu biasa-biasa, tidak. Kalau puasa kita benar ditunaikan, baru niat kita puasa, masuk waktunya, fajar tiba, subuh tidak, dimulai puasa. Itu dari seketika itu, apa yang kita kerjakan di masa lalu sampai kita buka itu, teman-teman sekalian, itu digugurkan. Ya, gugurkan. Apalagi kalau misalnya kita sertai dengan taubat, ingat dosa-dosa kita yang memang sengaja dikerjakan, ya karena alpa lah kita, ya karena lupa. Ya, lupa itu kan melahirkan dosa. Lupa itu nasia. Aku lupa nasitu, kita lupa nasina. Ya, dosa itu salah, itu akhta. Ya, akhta itu saya salah, akhtana, ya kita salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah mohon jangan hukum kami in nasina, jika kami lupa. Yang lupa itu au akhtana, melahirkan salah. Gitu kan? Nah, jadi hal-hal itu perlu kita taubati. Jadi kalau itu kita lakukan benar-benar, teman-teman sekalian, puasa ini sekarang siang, kita ingat-ingat terdosa, kita istighfar. Mungkin teman-teman berangkat ke kantor, di meja pernah teringat ada yang salah, istighfar di situ. Istighfar. Karena ada satu kondisi saat kembali kepada Allah, setiap tempat yang kita pijak itu bersaksi di hadapan Allah. Ya, bersaksi bahwa kita pernah berbuat apa di situ.
Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu setiap tempat yang kita pijak akan mengabarkan, menginfokan kepada kita, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah, menyampaikan dia kepada Allah bahwa kita pernah berlaku apa di situ. Ya, Anda di kantor, di meja, komputer apa, ingat-ingat pernah berbuat salah, ada istighfar, ya Allah saya salah, itu kan. Ya Allah saya keliru. Ya, ada kisah seorang alim besar diikuti murid-muridnya sedang perjalanan, tiba-tiba beliau pingsan di satu tempat kan, begitu pingsan agak lama dibangunkan ini, tiba-tiba kemudian setelah itu sadar, ditanya padahal orangnya sangat kuat, ya kuat ibadah, kuat siam, kuat apa, pingsan. Kemudian ditanya, Syekh apa yang menyebabkan Anda sampai begini pingsan, itu kan lama. Ya, beliau kemudian menyampaikan, aku teringat bahwa aku dulu pernah tak sengaja berbuat salah di sini. Anda bayangkan? Jadi begitu kepijak ke situ, beliau ingat langsung istighfar, minta ampun sampai Allah, sampai pingsan. Anda bayangkan? Seorang alim, orang hebat, rajin puasa, rajin tahajud, macam-macam. Kita mengertilah, ya sesalah-salahnya gimana sih kadarnya gitu kan? Ya kalau ada ulama berbuat salah, ya kadarnya segimana sih gitu kan? Kalau ulama betul gitu kan? Segimana sih salahnya? Itu sampai mengistighfari, ingat dosa sampai pingsan. Anda bayangkan? Ya bagaimana diilustrasikan kembali kepada kita gitu kan? Ya seharusnya kita bisa menghadirkan suasana bagaimana semua dibuka. Kalau sekarang mungkin yang tahu 1-2 orang, atau diri Anda, saya, atau kita sendiri, pada akhirnya akan terbuka semua. Dan orang akan berkata, oh, rupanya begini dulu itu, rupanya seperti ini. Maka kita istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, kalau benar seperti itu, nanti dosa-dosa terampuni, keadaan hati menjadi lebih tenang, terus kebiasaan kita berubah jadi baik. Dan puncaknya nanti akan kita bahas satu hadis lain, bagaimana Allah mengapresiasi nanti saat penghujung buka itu. Wah, bagaimana doa-doanya cepat dikabul. Nanti ada hadisnya sendiri. Ya, ada hadisnya sendiri. Nah, termasuk nanti salat, ya sedekah seperti yang kita uraikan di pertemuan lalu. Nah, tapi ada bagian yang belum selesai di hadis kemarin. Ini yang menjadikan pembahasan kita nanti kita lebih tajamkan lagi, dan ini yang menjadikan flyer hari ini nanti temanya besar, puasa dan fitnah gitu kan. Nah, itu yang dimaksud apa? Yuk kita lihat. Qala, maka Umar pun merespon, ya, informasi yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibnu al-Yamani, laisa as'alu an dzih, ya, di riwayat lain laisa as'alan hadza, kan? Innama as'alu an anillati tamuju kama yamujul bahru. Allahu akbar. Kata Umar, yang saya maksud bukan hadis yang ini. Yang saya maksud bukan hadis yang ini. Yang saya maksudkan yaitu tentang fitnah, ya, yang datang bergelombang besar. Ya, seperti gelombang-gelombang lautan yang menerpa. Wah, ini udah lihat ombak besar ya. Ada ombak-ombak besar itu, Masya Allah. Indonesia kan banyak pantainya itu. Kalau kita lihat di wilayah Banten itu, saya pernah ke satu wilayah di Bayah, ke Bagedur itu ombaknya bisa setinggi rumah tuh. Ya, ini bayangkan waktu kejadian-kejadian besar ya, kita bisa akses juga di YouTube, ada tsunami, ada apa, dan kita berlindung kepada Allah, kita bertobat dari hal-hal yang bisa menimbulkan musibah-musibah besar. Tapi umumnya kita bisa melihat ombak-ombak besar. Nah, ombak itu dalam bahasa Arab disebut mauj. Ya, pakai jim ya. Kalau pakai zai itu pisang. Itu pisang. Ya, bukan mauzun tapi maujun. Maujun. Ya, maujun. Itu ombak. Ya, jamaknya disebut amwaj. Amwaj. Kata Umar, ya radhiyallahu ta'ala anhu, yang saya maksudkan bukan yang ini. Innama as'alu 'anil lati tamuju. Ya, ini sudah menggunakan bentuknya muannats. Artinya ada akumulasi ombak nih. Ya, kalau dalam konteks ombak. Ya, tapi di sini Umar mengambil kiasan. Yang aku maksudkan adalah akumulasi fitnah yang besar, yang datang terus bergelombang menghantam keadaan umat Islam. Ya, sehingga nanti diistilahkan oleh para ulama setelahnya dengan fitnah kubra. Ya, kubra itu sesuatu yang besar. Jadi besar itu kan terakumulasi dari yang kecil-kecil. Nah, jadi Umar ingin bertanya, ya Hudzaifah ibnu al-Yamani, yang saya maksud bukan yang kamu sebutkan tadi. Ya, walaupun yang disebutkan Hudzaifah ibnu al-Yamani itu terkait berkelindan dengan pembahasan kita. Ya, tentang bagaimana puasa yang ditunaikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa, ya, atau menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang tadi seperti yang telah kita uraikan. Tapi yang dimaksud Umar ingin bicara yang lebih daripada itu. Ya, ini termasuk bagaimana kejeniusan Umar. Ya, bagaimana firasat Umar yang sangat kuat, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, saya uraikan kembali apa yang kemarin saya infokan sebagiannya, bahwa sahabat Hudzaifah ibnu al-Yamani ini itu orang yang sangat luar biasa, di antara yang terpercaya untuk memegang rahasia Nabi SAW. Yang lainnya semua terpercaya, ya, semua sahabat terpercaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan mereka punya sifat masing-masing, keadaan masing-masing.
Misal Abu Bakar As-Siddiq dipercaya untuk menemani Nabi, gitu kan, urusan-urusan spesifik, ya, menemani hijrah dari Makkah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, gitu kan. Kemudian Ali bin Abi Thalib dipercaya oleh Nabi SAW bagaimana beliau diminta menggantikan Nabi di posisi tempat tidur beliau, ya. Nanti Omar juga dapat kepercayaan, Utsman juga demikian, semua punya kepercayaan masing-masing di bidangnya. Ya, cuma Hudzaifah Al-Yamani ini punya keistimewaan, ya, dalam hal-hal terkait dengan intelijen. Ya, jadi beliau bisa melakukan penetrasi, penyamaran yang sempurna, langsung masuk ke jantung pertahanan dan bisa memegang rahasia, siapapun yang tanya dijaga. Ya, nggak terbuka sama sekali. Gitu kan? Nah, jeniusnya Umar mengerti ini, pasti banyak rahasia nih yang Nabi sampaikan ya pada Hudzaifah ibnu Al-Yamani ini, ya, yang mungkin harus terbuka nih, saya harus tahu maksudnya, saya pengen tahu nih gimana gitu kan keadaannya. Tapi nanti kita akan lihat. Ya. Jadi Umar mencoba bertanya lagi, apakah selain daftar orang-orang munafik seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi di antara yang dipegang rahasianya oleh sahabat Hudzaifah ibnu Al-Yamani radhiyallahu taala anhuma itu adalah daftar orang-orang munafik. Ya, tahu tuh se-Madinah tuh siapa yang munafik, siapa yang enggak. Umar dengan cerdiknya tahu ini nggak akan dibuka nih. Kalau gitu saya lihat aja kalau ada orang meninggal, Hudzaifah nyolatin nggak? Kalau enggak, munafik tuh. Kalau nyolatin berarti orang benar. Umar tuh cerdasnya ke situ, ya. Nah, di sisi lain, Umar juga ingin tahu apakah ada rahasia besar lain yang mungkin kekinian saya harus persiapkan. Mungkin ada di masa saya gitu kan, langkahnya bagaimana? Seperti apa langkah taktisnya? Itulah pemimpin. Jadi Umar seorang khalifah, seorang pemimpin masyarakat, presidennya dan banyak wilayahnya gitu kan, dan punya langkah taktis. Jadi visinya tuh panjang gitu. Jadi bukan hanya menyelesaikan yang sekarang ada, tapi ke depan tuh bagaimana? Apa yang akan terjadi begini dari karakteristik yang tampak seperti ini, atau berita-berita Nabi yang sudah pasti. Karena Nabi itu pasti beritanya, informasinya wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu kan? Jadi karena sifatnya pasti, maka sama Umar diinventarisir informasinya, disiapkan langkahnya, ya. Jadi dari penaklukan-penaklukan pun yang tadinya disampaikan ini akan begini, akan begitu, Umar juga menyiapkan karena berharap itu terjadi di masanya. Ya, termasuk segala hal yang terkait dengan sifat-sifat yang disampaikan oleh Nabi SAW, informasi-informasi spesifik. Nah, dalam konteks fitnah ini, ya, Umar membaca sesuatu. Ya, beliau nanti kita lihat ya urutan di hadisnya, membaca sesuatu gitu. Kayaknya ada sesuatu yang mungkin bisa dikaji dari hal terkait fitnah ini. Jadi ketika menyampaikan Hudzaifah ibnu Al-Yamani tentang fitnah dalam arti ujian di rumah tangga, ujian dengan tetangga, ujian dalam harta yang bisa digugurkan lewat puasa, lewat sholat, lewat sedekah, kata Umar yang saya maksud bukan yang itu. Saya pengen yaitu yang lebih besar, yang berakumulasi menyebabkan fitnah yang sangat besar, yang mungkin nggak cukup diselesaikan dengan puasa, sholat, dan sedekah. Harus ada action line yang menyertai itu semua. Ya, maka apa yang dijawab oleh sahabat Hudzaifah ibnu Al-Yamani? Qala wa inna duna dzalika baban mughlaqa. Ya Umar, sekarang masih tertutup pintunya. Ya, sekarang masih tertutup pintunya. Jadi, itu tertutup pintunya nih, nggak bisa dibuka itu. Belum kebuka, belum saatnya dibuka. Jadi ini luar biasa nih Hudzaifah bin Al-Yamani. Ya, mau presiden, mau siapa gitu kan, mau khalifah, amanat Nabi nih. Kalau sudah Nabi kasih amanat, nggak bisa. Ya, amanat Nabi itu urusan langit, jangan kalah sama urusan dunia. Ya, ini prinsip kita loh ya. Prinsip kita sebagai seorang muslim, teman-teman sekalian. Jadi perkara-perkara yang terkait dengan akhirat kita lebih utama daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, jadi sholat tuh lebih utama daripada ngejar dunia, ya kan? Hati-hati tuh, puasa juga utama. Yang wajib-wajib tuh kita tunaikan lebih utama, karena yang utama ini akan kita bawa dalam kehidupan yang abadi, ya kan? Dunia kan sementara. Anda ngejar dunia lupa sholat. Ya, sholat itu kan yang paling utama. Sholat memberikan keberkahan pada pekerjaan Anda, sehingga harta Anda berkah, jadi tenaga yang baik, Anda bersikap mulia. Saat yang bersamaan dicatat pahala akhirat, dibawa pulang, dan akhirat hidupnya abadi, nggak ada meninggal lagi. Jadi kalau Anda kaya selamanya. Anda tinggalkan sholat, ngejar dunia, dunia sementara. Begitu Anda dapatkan, Anda meninggal, nggak sempat bahkan Anda mati, masuk ke alam kubur, fakir Anda karena nggak punya bekal akhirat, maka fakirnya abadi, Joni. Jelas ya? Paham ya? Nah, jadi dalam konteks ini teman-teman sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya mencoba untuk mengetahui ya, tapi sekali lagi Umar cerdas, genius ya. Kata Hudzaifah bin Al-Yamani itu pintunya masih tertutup ya Umar. Umar menyimpulkan jangan-jangan pintunya saya gitu. Jadi pintunya habis Umar kebuka gitu kan. Maka Umar bertanya lagi, ya. Umar bertanya teman-teman sekalian. Mari kita lihat, ini cerdasnya Umar. Fayuftahu au yuksar. Pintu ini kira-kira bisa dibuka atau rusak nanti nih. Ya, rusak.
Dalam arti pintunya rusak, hancur dan sebagainya gitu ya. Kasar yaksar itu bisa rusak, bisa diartikan rusak, bisa hancur ya dalam konteks ini. Jadi secara bertahap. Kalau hancur itu hadam keseluruhan, kalau kasara itu bisa retakan, bisa kemudian hancur atau bolong-bolong atau apa. Kalau pintu ya secara sedikit-sedikit gitu, sampai menunjukkan ketiadaan esensinya yang harus diperbaiki gitu. Di sini teman-teman sekalian, kalau kita mau baca lebih dalam syarahnya, misal di Fathul Bari nih, saya contohkan, ini yang punya kami di sini Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, ya, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ini cukup bagus sekali, 18 jilid ya, menerangkan tentang banyak hal, termasuk juga hadis-hadis ini. Jadi kalau teman-teman nanti mau baca syarahnya lebih jauh, di sini nanti ini saya tampilkan untuk memudahkan. Ya, jadi ini Fathul Bari, ya, fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi syarahnya Sahih Al-Bukhari disyarah lagi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di antara syarah itu yang ingin saya terangkan di sini, Umar membaca, wah ini jangan-jangan saya pintunya gitu kan, dibuka atau ini bahasa kiasan lagi nih, dibuka atau dihancurkan. Apakah mungkin terbuka ya, ataukah mungkin kemudian hancur gitu kan? Hancur ini dalam arti rusak atau tiada gitu kan? Qala yuksar, dijawab lagi yuksar. Wah ini satu saat bukan sengaja dibuka, tapi yuksar, hancur, selesai. Nah ini kalau tafsirnya begini. Kalau tafsirnya pintu itu terbuka dalam arti fitnah itu tadi yang besar dahsyat, itu di masa Umar nggak ada. Ya, tapi pintunya Umar. Artinya fase periode Umar. Jadi kalau Umarnya telah tiada, diilustrasikan tadi dengan yuksar. Yuksar itu kan artinya rohnya sedang nggak ada gitu kan. Ya kasara itu ya tadi pecah apa dan sebagainya kalau dalam konteks materi-materi begini. Tapi kalau dalam konteks yang bernyawa hidup ya meninggal. Jadi kalau misalnya Umarnya meninggal, baru kemudian datanglah fitnah itu. Jadi seakan-akan Umar itu pintunya, begitu pintunya rusak, ya kan? Pintunya kan kokoh tuh Umar itu tuh. Begitu pintunya rusak, ya, Umarnya meninggal, terbukalah itu semua. Kalau rusak itu kan nggak langsung, ya, ada pemicunya, pelan-pelan dulu. Rusak itu kan nggak tiba-tiba, bisa jadi nggak bisa dibuka, kan itu orang bilang rusak juga kan. Tapi dalam konteks ini kalau kasara itu dia celah terbuka, rusak, rapuh, buff, ya, buff langsung terbuka, ya dari celah-celah, tertak, boom, langsung ada. Maka dijawab oleh Hudzaifah bin Al-Yamani, dia bukan dibuka, jadi bukan sengaja terbuka atau dibuka, tapi yuksar dengan meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, benteng-benteng yang tadinya fitnah tertutup itu kemudian mulai pelan-pelan datang dan sebagainya. Di sini sebetulnya ada isyarat yang sangat penting teman-teman sekalian. Jadi orang sering membacanya tentang peristiwa fitnah kubra. Jadi kan setelah Umar wafat ini, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, mulai kan muncul Utsman naik ya. Utsman tuh luar biasa, masya Allah, orangnya dermawan, orangnya bagus, baik dan sebagainya. Kekuasaan Islam meluas banyak dan seterusnya. Tapi Utsman tuh lembut, pemaaf, tuh ya, tolerir dalam beberapa hal, sehingga kadang-kadang dalam dunia politik ya ini nggak bisa sepenuhnya lembut itu. Ya, politik itu kan kadang harus ada ketegasan, ya, harus ada kemudian ya seperti main layangan, tarik ulur dan sebagainya. Tapi dalam Islam itu indah, jadi nggak ada penipuan, nggak ada macam-macam. Politik Islam itu politik yang sifatnya melahirkan harmoni, ya harmoni kebaikan gitu. Strategi dibangun, tapi juga keadilan itu datang, keadilan tiba. Ya, ada keadilan, ada kemuliaan, hak-hak terpenuhi, itu politik Islam. Jadi bukan orientasinya bukan kekuasaan, bukan. Jadi sebagai alat untuk menampilkan nilai-nilai kemuliaan dalam kehidupan, keadilan, pengaturan yang baik, kemuliaan. Jadi bukan untuk mengejar kekuasaan, jadi berkuasa sehingga bertindak semaunya, tidak seperti itu. Nah, di Utsman ini orang sangat mulia, sangat baik dan sebagainya, tapi kemuliaan Utsman ini dimanfaatkan oleh sementara orang. Ya bikin provokasi, bikin hoax dan sebagainya, terus disusun buzzer. Jadi buzzer tuh bukan zaman sekarang saja, ya bukan zaman sekarang, bukan zaman periode grup Barcelona, klub yang presiden yang sebelum yang sekarang diganti lagi itu kan sengaja menyewa buzzer untuk bisa menetralisir hal-hal yang bisa menyerang atau balik nyerang dan sebagainya. Saya tidak bicara tentang Indonesia atau yang lain ya, saya bicara tentang fenomena di satu klub sepak bola tadi kayak Barcelona dan sebagainya, sehingga mundur ya, presidennya dimundurkan, ganti yang sekarang terbaru. Saya apalah, Anda tanya nonton nggak? Ya Anda tanya nonton nggak? Ya, tapi saya tahu kalau Anda mau tanya ke saya siapa grup yang kemudian ikut champion juga 4 orang semifinal, saya juga tahu.
Ya PSG masuk saya tahu, kemudian Chelsea masuk saya tahu, Pep Guardiola Manchester City-nya saya tahu masuk gitu kan, Liverpool kalah sama Madrid juga saya tahu. Terus yang sekarang nih mau masuk ke Liga Eropa yang dikecam sama UEFA juga saya tahu siapa yang masuk di situ. Tapi nonton enggak. Apalagi sekarang puasa. Nah, cuma itu jadi informasi yang bagus untuk perbandingan kepada kita informasi-informasi yang ada. Nah, itu dimanfaatkan sama provokator tadi. Terus ada buzzer, ada macam-macam, sehingga muncullah kemudian peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan sampai puncaknya Utsman terbunuh radhiyallahu taala anhu. Naik Ali bin Abi Thalib, itu lebih mengemuka lagi. Wah, sampai ombaknya betul bertubi-tubi seperti tadi, ya. Allati tamuju kama yamujul bahru. Jadi apa namanya? Ombak seperti ombak lautan. Ombak lautan kan susul-susulan. Ya, sehingga yang terkena fitnah banyak menyebar di kalangan sahabat, sampai ada faksi-faksi, sampai peperangan, perang Siffin, perang Jamal, perang macam-macam dan sebagainya di kalangan sahabat juga. Ya, terjadi seperti itu walaupun sama-sama semua ingin menegakkan keadilan, tapi karena sumber fitnah tadi udah menyebar kemana-mana, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Nah, hadis ini ingin memberikan satu gambaran yang sangat luar biasa kepada kita. Apa itu? Coba baca teman-teman dengan baik. Di zaman Omar kan kata Hudzaifah itu belum terbuka. Jadi kalau kita ingin mengambil satu pelajaran penting, maka bangun pada diri kita karakteristik Umar. Ya, karena Umar ini karakteristiknya itu bisa mencegah fitnah. Ya, bisa mencegah fitnah. Apa di antara sifat karakteristik yang baik ini yang bisa mencegah fitnah? Satu, kedekatan dengan Allah yang sangat terjaga. Umar ini sangat luar biasa. Ya, Umar sangat luar biasa bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salatnya, bagaimana kemudian taqarrub dia kepada Allah, pemahaman Al-Qur'annya, interaksinya, dan itu diimplementasikan dalam kehidupan. Termasuk dalam konteks kepemimpinan. Ya, bagaimana Umar itu belusukan misalnya kan ke masyarakat sampai malam-malam sampai melihat untuk mempraktekkan apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul pernah tunjukkan. Ya, jadi bukan karena kepentingan dunia, untuk kamera, untuk liputan, untuk media, tidak ya. Dalam konteks kehidupan kekinian, tapi kita doakan itu kan untuk terarah kepada kebaikan. Tapi benar-benar ya itu inkognitonya Umar itu benar-benar untuk memetakan. Nah, sehingga masyarakat tahu. Ya, jadi nanti misalnya dalam konteks kehidupan ya di pemerintahan, misalnya kita contohkan nanti misalnya ada belusukan, tahu di masyarakat berapa, maka diukur. Saya dulu waktu kecil itu ya sangat tahu itu. Ya, kebiasaan misalnya ada Pak Harto dulu suka belusukan ya, terus tahu sebelum rapat kabinet, jadi menteri menyampaikan presiden sudah tahu, besoknya tiba-tiba ada keterangan misalnya menteri penerangan menyampaikan harga cabai sekian, harga ini sekian, itu udah di lapangan udah ketahuan. Nah, Umar itu lebih duluan dan dahsyat Umar itu tahu yang kejadian di lapangan gimana. Jadi itu implementasi ibadah. Yang kedua punya ketegasan, tegas Umar tuh pada penyimpangan tuh udah langsung. Jadi pada kondisi-kondisi yang bisa memancing keributan di masyarakat, Umar selesaikan. Jadi nggak dibiarkan rame dulu gitu. Ya, itu masa Umar. Jadi fitnah itu diredam dari awal. Siapa bikin hoax, udah cari nih kepalanya mana, tangkap kepala ularnya, bawa sini. Ya, dan nggak dibikin. Jadi ini yang harusnya diselesaikan, bukan dibuat tim ini, tim itu, enggak. Jadi langsung bawa semuanya, tangkap, tugaskan nih, fulan. Ada apa nih? Ada gejala-gejala terorisme, jangan dibiarkan bomnya meledak. Ya, coba lihat nih gejalanya kemana, amankan dan sebagainya, telusuri dan seterusnya, terus bikin satu gambaran umum. Ya, berikan sifat. Ya, kayak kalau kita mau nyampaikan teror, apa definisinya? Radikalisme, apa nih definisinya? Sehingga masyarakat gak liar, sehingga membangun persepsi radikal itu terkait dengan agama. Sekarang kan kalau orang nyebutkan radikal, teroris, kebayangnya orang Islam, ya kan? Celananya begini, atau perempuan begini, tampilannya begini. Kok asosiasinya spesifik ke situ gitu? Padahal orang-orang radikal itu kan banyak. Nih yang lagi bikin isu nih, yang radikal Nabi ke-26 nih kan radikal juga. Ya, itu orang radikal, penyebab orang-orang bisa rame gitu kan. Ada isu sara, bisa perselisihan, bisa macam-macam. Itu langsung amankan. Udah bagus tuh, langsung langkah Bareskrim tuh kan, langsung ambil tempuh ini, cari di mana dia, kembalikan. Nah, seperti itulah. Jadi kalau ada pemicu-pemicu fitnah, pemicu-pemicu hal-hal yang bisa menimbulkan keributan, Umar tegas. Nah, ketegasan ini yang saking dahsyatnya Umar, kadang-kadang kalau udah lihat, Umar selesaikan seketika. Bisa marah di tempat, bisa hukum di tempat. Itu yang bikin setan itu bisa lari. Ya, ada kalimat Nabi nyampaikan, itu setan itu. Ya, setan ketemu Umar aja lari, kata Nabi SAW. Anda bayangkan. Ya, nah jangan sampai ya Anda ketemu setan bahagia. Itu yang repot ya. Nah, jadi pribadi ini yang mesti kita hadirkan. Bagaimana caranya setan ketemu kita, setan lari. Jadi ini kan nggak mungkin terjadi kalau takarub kita kepada Allah, pendekatan kepada kita kepada Allah itu kurang. Jadi nurnya nggak muncul, cahayanya nggak muncul. Ya, jadi kita siapkan diri dengan sholat perbaiki, puasa perbaiki, baca Quran yang bagus, terapkan hukum-hukum dengan benar. Kalau kita konsisten pada kebenaran, setan menjauh. Ya, setan itu cuma datang jadi teman orang-orang yang lemah gitu. Ya, jadi kalau kita bisa lakukan itu semua, tertutup pintu fitnah.
Tapi kalau kita lemah, semua diakomodir, kepentingan buruk diakomodir, setan tepuk tangan, akhirnya pintu fitnah masuk. Ya, ini yang menjadikan yuksar, kata Umar, ini jadi kemudian rusak gitu, ya, dan kehidupan itu bisa terpengaruh. Dan ini bisa kita ambil spiritnya. Ini seringkali makna hadis ini hanya dipersepsikan oleh sementara orang itu terkait fitnah kubra. Orang nggak belajar bagaimana menutup pintunya. Jadi kita harus siapkan Umar-Umar baru sekarang. Ya, Umar-Umar baru mesti muncul. Ya, dalam konteks apa? Tidak harus menjadi pemimpin dalam konteks misalnya presiden kah, atau gubernur kah, menteri kah. Tidak, diri kita pribadi. Karena tadi fitnah itu bisa ada di rumah tangga, fitnah dengan teman-teman sekitaran. Maka kita perbaiki diri kita dulu, jangan tunjuk orang lain. Kembalikan kepada diri kita. Ya, kembalikan pada diri kita, perbaiki diri kita. Kalau kita sudah baik semua, apapun profesi kita, mau di diplomasi, birokrasi, kepemimpinan, sampai jadi pemimpin tertinggi kah, atau masyarakat, guru kah, ustadz kah, dan sebagainya, semua akan baik dalam kehidupan. Nah, itu ya. Nah, kemudian teruskan hadisnya. Kemudian qala dzaka ajdaru an la yughlaqa ila yaumil qiyamah. Ya, demikianlah kata Umar. Ya, itu barangkali terjadi untuk tidak tertutup sampai dengan hari kiamat. Artinya fitnah-fitnah itu setelah pintu Umarnya itu terbuka dengan wafatnya Umar radhiyallahu taala anhu, dengan tadi rusak, muncul, nah itu akan terus terjadi. Ya, sampai dengan hari kiamat itu datang sepanjang kita sendiri tidak memperbaiki diri. Jadi kalau kita tadi ketat, tutup pintunya, apalagi saat siam seperti ini. Puasa itu kan belajar mendekatkan diri dengan Allah. Di antara puncak lah sebelum haji itu puasa. Ya, karena puasa bisa dikerjakan oleh setiap orang. Haji butuh biaya juga kan, ada ibadah fisik, ada ibadah harta dan fisik. Ya, ibadah fisik seperti sholat, puasa, ibadah harta seperti zakat, infak, sedekah. Ibadah zakat, harta dan fisik gabungan seperti haji gitu kan. Haji itu memperbaiki diri dengan maksimal karena gabungan. Dan puasa itu sebelum puncaknya haji. Artinya dalam turutan ibadah itu, ya makanya nomor 4 kan, sebelum puncaknya haji itu bisa menata diri kita lebih baik. Ya, menata diri kita lebih baik. Jadi kalau kita puasanya benar, di situ kan ada sholat, di situ ada Al-Quran, dan di situ ada sedekah yang bisa kita keluarkan sepanjang mampu untuk berbagi. Kalau nggak mampu, di situ kita berusaha untuk mengamalkan kebaikan lain dengan tenaga kita dan sebagainya. Itu memperbaiki. Ya, dan di antara perbaikan itu mencegah maksiat. Kalau kita puasanya benar, nggak akan maksiat. Ada junnah itu, asyamu junnatun. Ada perisai. Tegas kita larang. Nah, kalau semua orang Islam, taruhlah di Indonesia misalnya alhamdulillah berhasil puasanya, politisi berhasil puasanya, kemudian birokrat berhasil puasanya, ustadz berhasil puasanya, rakyat semua berhasil puasanya, aman negeri. Pintu fitnah bisa kita tutup nih pelan-pelan. Walaupun nggak serapat mungkin misalnya, tapi setidaknya kita bisa jadikan peluang-peluang buruk itu mengecil. Ya kan? Walaupun peluang itu tetap terbuka sampai dengan hari kiamat, tapi setidaknya ya tidak muncul di Indonesia lah atau sekitaran kita, yang umum-umum luar misalnya kan. Nah, itu nanti kita bisa meluaskan auranya ke tempat-tempat lain. Kalau di masa Umar kan terkoordinir semua wilayah-wilayah keislaman itu, perintah satu komando tuh. Ya, tongkat komandonya langsung ke bawah. Umar itu ngelurusin teman-teman, ngelurusin seorang gubernur aja yang diduga Umar tidak adil, padahal dalam konteks mau dirikan masjid. Ada orang Yahudi digusur rumahnya gitu kan, mau jadiin masjid. Dia keberatan si Yahudi itu, yang nggak mau terima dulu ganti ruginya dan sebagainya kan. Dia ngadu ke Umar, ngadu ke pusat. Anda tahu apa yang terjadi? Umar cuma ngambil satu tulang, digaris tuh pakai pedang, kirimin aja nih ke gubernurnya. Masya Allah, dikiranya main-main kan. Wah, itu di perjalanan udah dalam bahasa Rusia apa? Kukulutus ya. Bahasa Rusia tuh kukulutus, jadi ngomel gitu kan, ngomel tuh bahasa Rusianya kukulutus. Bukan kutus-kutus, itu minyak, kukulutus. Jadi ngomel di jalan. Wah, Umar gimana nih, saya datang ngadu kok dikasih tulang gitu kan. Tapi dia ya sudah, itu yang dia bekal bawa. Begitu sampai ke gubernur, konon kisahnya Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Begitu sampai, ya ini nih, ada pesan si Yahudi apa lagi nih? Dia datang bawa pesan dari Umar. Karena pesan dari Umar, khalifah tahu kan, oh, Umar tegas ini sebagainya. Silahkan, apa yang disampaikan? Kasihkan tulang tadi, gemetar langsung. Yang gemetar, balikin lagi rumahnya katanya, bangun ulang. Oh, Yahudinya bingung, kok bisa begini? Tunggu. Ya, apa maksudnya, gitu kan? Nah, maka ketika disampaikan itu, ini pesan dari khalifah, kalau kamu berbuat tidak adil, saya akan jadikan kamu seperti tulang belulang ini. Kamu akan jadi tulang, kembali kepada Allah, saya akan hukum kamu, gitu, sampai kamu jadi seperti tulang seperti ini. Ya, kalau kamu nggak benar menegakkan itu. Jadi di situ langsung merasa kagum akan kepemimpinan Umar, akan benarnya syariat Islam. Malah si Yahudinya masuk Islam, kemudian dia mewakafkan tanah itu menjadi masjid. Itulah hikmah Allah. Hikmah Allah itu luar biasa, kejadian-kejadian besarnya itu, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian bagaimana kita meneladani Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, belajar dari hadis ini. Kemudian faqulna li Masruqin, maka kami berkata kepada Masruq, ya di antara orang yang hadir pada saat itu, salhu akana Umaru ya'lamu manil bab. Coba konfirmasikan pada Umar. Tadi kan dugaan-dugaan kan? Nah, makanya dugaan itu mesti dikonfirmasi.
Harus dikonfirmasi. Jadi kalau ada dugaan nggak boleh diungkapkan dulu, apalagi disebar. Salhu akana Umar ya'lamu manil bab. Tanyakan coba ke Umar, tahu nggak Umar siapa pintunya? Ya, ini klarifikasi ke Umar, jangan kita duga-duga. Maka fasalahu faqal, maka masuk bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa pintunya gitu kan? Umar, ini fitnah ini masih tertutup, nggak bisa dibuka, babnya ketutup nih. Siapa pintunya? Kalau dia kebuka maka selesai. Maka Umar secara diplomasi mengatakan, "Na'am, kama ya'lamu anna duna ghadin lailata." Ya, kama ya'lamu anna duna ghadin lailata. Jadi kata Umar, ya, saya tahu pintunya siapa. Sebagaimana saya juga tahu bahwa setelah besok ya ada malam. Ada malam. Umar tua jenius ini. Umar nggak mengatakan siang tapi malam. Ya, Umar mengerti. Oh, ini saya pintunya ini. Ya, tapi fitnahnya bagaimana? Masih gelap. Lailah kan gelap malam. Ya, istimewa kan? Orang Umar nggak nyebutkan Lailah tapi Lailah. Ada keistimewaan di kegelapan itu. Apa nih istimewanya dalam konteks yang negatif tadi, fitnah, ujian-ujian. Nah, jadi Umar tuh luar biasa bahasanya nih ya. Ya, na'am kama ya'lamu anna duna ghadin lailah. Ya, Umar mengetahui siapa pintunya. Di situ sebagaimana Umar tahu setelah besok siang itu ya, setelah besok nanti ada malam. Jadi Umar jelas mengetahui ini pintunya saya ini, ya, pintunya saya dengan karakteristik begini-begini nggak bisa dibuka sepanjang saya masih hidup. Ya, setelah saya meninggal baru datang. Cuman saya meninggal kan saya nggak tahu bagaimana keadaannya. Jadi kan artinya Umar nggak bisa kembali kan? Dan sekarang pun masih gelap. Gelap itu kan seperti malam. Maka kiasan Umar mengatakan, ya seperti tahu setelah besok itu ada malam. Jadi fitnahnya masih gelap nih. Apa yang akan terjadi? Dan terbuktilah semua itu terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian mengkristal di zamannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini ada pula di hadis Muslim teman-teman sekalian, nomor hadis 144 diriwayatkan tentang ini. Nah, jadi apa yang terkait dengan puasa? Yang terkait dengan puasanya adalah puasa yang kita tunaikan dengan benar bisa melatih karakteristik diri kita untuk bisa menepikan hal-hal yang tidak baik, ya, menutup maksiat-maksiat, mencegah perbuatan buruk sehingga membentuk pribadi yang mulia, lebih bagus daripada sebelumnya. Yang dengan itu meningkatkan kebaikan kita dan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, kita secara pribadi bisa menutup pintu-pintu fitnah. Itu korelasinya. Ya, alhamdulillah kalau kita bisa belajar dengan Umar. Ya, maka cari sirahnya Umar bin Al-Khattab, belajar. Sekarang udah banyak terjemahannya ya tentang Umar, bagaimana sifatnya apa dan sebagainya. Tentunya tanpa menafikan sahabat yang lain. Belajar pula tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an karamahumullah wajah. Itu yang bisa kita dapatkan. Kalau bisa sih sesuai profesi ya. Anda di mana misalnya? Di militer. Ya, kemarin 16 April. Saya saking sibuknya kemarin baru kasih ucapan selamat buat teman-teman di Kopassus tanggal 17-nya. Tanggal 16 itu ya, teman-teman hari jadinya, itu teman-teman bisa belajar tuh, teman-teman di Kopassus, bagaimana Nabi punya pasukan militer yang dahsyatnya, pasukan khusus itu kan, bahkan punya 18 panglima, itu kekuatan satunya bisa menaklukkan Persia Romawi. Kalau sekarang negara adidaya lah besar ya, semacam Amerika, Cina dan seterusnya. Ya, jadi sangat luar biasa. Terus bagaimana pertarungan terbuka, pertarungan gerilya, kemudian cara menaklukkan musuh, cara kebal dengan racun dalam beberapa hal tidak bisa disergap ya, itu ada semua ajarannya dari mulai ayatnya, hadisnya, petunjuknya dan sebagainya. Ya, itu tergantung profesi masing-masing kembali kepada kita. Ya, kalau Anda mau jadi ustaz, jadi guru ya seperti Ali bin Abi Thalib ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada lagi misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum jami'an. Kalau mau jadi diplomat seperti Muadz bin Jabal, Amr bin As ya, bisa belajar banyak. Dan semoga dengan itu memberikan inspirasi kepada kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tentunya bila ada kebenaran dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Izin mengingatkan teman-teman sekalian bahwa sore nanti insya Allah akan ada program Aku Suka. Ya, kultum sejenak untuk berbuka. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah bil imani kamilin wa bi faraidika muaddin wa lis salawati hafidhin wa liz zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa tahta liwa'i nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi yaumil qiyamati sairin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.